Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Masya Allah. Walah rindang ya Caan ya. Ini teman-teman dari Papua, termasuk panitia pengajian untuk nanti malam. Oke. Nah, kita sebelum mengaji nanti malam kita sharing-sharing dulu, bisa nggih? Nggih, monggo. Wong Papua Jawa baik. Nggih, campuran nih. Jawa Indonesia. Nggih, Pak Yai, saya mau bertanya Pak Yai nggih. Ini kan mungkin Ramadan mungkin tinggal menghitung hari nggih. Iya, kiranya nanti apakah awal Ramadan sama atau beda? Nah, alangkah baiknya kita harus ikut yang mana gitu Pak Yai. Monggo Pak Yai. Nek Pak Basya ikut mana? Melok sing arep apa sing mburi? Melok sing mburi. Riane melok sing arep. Nek poso melok sing mburi, Riya melok sing arep. Kepentingan ya. Memang dari dulu polemik ya. Bukan polemik sih sebenarnya ya, ikhtilaf itu ar-rahmah. Jadi famang syahida minkumus syahra falyasum. Jadi siapa yang datang kepada kalian bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, puasa ini otomatis dimulai dari hilal. Ya. Metodologi cara pengaturan atau metodologi cara menentukan awal Ramadan dan awal Idul Fitri itu Mas Mahmud itu ada dua di Indonesia. Bukan di Indonesia sih, di beberapa negara Malaysia, Brunei, Singapura dan yang lain ada dua metodologi ini. Yang pertama adalah hisab. Hisab itu tidak menjadikan acuan tampaknya hilal di langit. Pokoknya kalau secara hitungan sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dilihat atau tidak dilihat, itu sudah berpuasa. Sebagaimana ayat walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah menjadikan matahari, menjadikan rembulan itu di samping untuk menerangi bumi ini juga untuk mengetahui li ta'lamu 'adadas sinin, untuk mengetahui hitungan-hitungan tahun, wal hisab, dan untuk mengetahui jumlah hari, jumlah. Lah, reputasi hisab ini sangat luar biasa. Contoh misalkan jenengan ningali kalender, ini contoh ilmu hisab ya. Jenengan ningali kalender. Di tulisan bawah ada keterangan tanggal 25 Maret akan terjadi gerhana. Jenengan percaya napa mboten? Ayo misalnya, percaya napa mboten? Percaya. Lah itu ilmu hisab. Reputasinya sangat kuat. Besok ini tanggal berapa besok? Besok tanggal 26. Tanggal 26. Percaya besok tanggal 26? Percaya. Lah itu ilmu hisab. Lah karena ilmu hisab itu reputasinya luar biasa, maka banyak orang mempercayai bahwa metodologi itu paling baik itu hisab. Tapi Rasulullah nggak pernah melakukan. Rasulullah pernah bersabda, inna ummatu Umayyah. Kita ini kaumnya Umayyah, rakyatnya Umayyah yang saat itu memimpin. Lanak tubuh kita tidak menulis, walanah subuh, dan kita tidak menghitung. Jadi rata-rata zaman Rasulullah itu orang-orang di sana kebanyakan besar ummiyun. Jadi mereka tidak membaca, tidak menulis. Lah otomatis hisab itu ilmu baru dan termasuk bid'ah. Hasanah nama saya. Lah iku aja bahas dhisik to iki. Hasanah to saya aja bahas dhisik. Biasanya kan orang membid'ahkan kita ya. Saiki diwalik. Lah, reputasinya hisab itu luar biasa dan kita tidak ingkar. Bagus dalam hisab, tapi dawuh Kanjeng Nabi kan fa in kumma alaikum fa akmilul iddata salasina. Jadi ketika tertutup oleh kalian mendung, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Artinya itu ada ihtimal di mana Rasulullah sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yati dawuhnya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berhari rayalah kalian karena li ru'yatih, karena melihat hilal. Bahasa ru'yah itu ada dua. Ada yang mengatakan hisab, itu ru'yah bi'ainil ilmi. Jadi hisab itu melihat dengan
mata ilmu, karena dengan hitungan ternyata kita bisa melihat ini hilal sudah tampak atau belum. Tapi kita membuat patokan ru'yah itu melihat dengan ainun nazar, dengan mata telanjang. Nah saiki ora nganggo teleskop saiki. Ini dinceng kadang-kadang cek ora ketok. Lah, bagaimana bila mana yang kita pilih antara hisab dengan ru'yah ini? Kedua-duanya ini benar, kedua-duanya diperbolehkan. Cuma kalau kita tidak ingin melakukan bid'ah ya dengan ru'yah. Oh gak kok perkara Pak Basyo senengane inceng-inceng. Waduh Pak Basyo senengane inceng-inceng ya. Lah nggih. Berarti lah tapi dalam ijtihad, dalam Islam kita juga istilahnya begini. Kalau yang benar mana? Bisa jadi loh ya tanggal 1 itu tadi malam misalkan. Tapi hari raya baru besok karena apa? Karena kita tidak melihat dengan mata telanjang secara hitungan. Makanya di Indonesia ini ada ketentuan hilal bisa dilihat dan tidak itu bila berapa derajat itu, 3 derajat atau berapa itu. Ya, yang penting begini. Yang penting ijtihad itu sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau salah berarti bener sing dhisik apa sing mburi berarti bener ndi? Pundi Pak Yai? Berarti yo podo-podo bener. Kalau salah berarti ijtihad itu pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Di sini tidak ada hukum tahrim atau tidak ada keharaman. Monggo jenengan mengikuti yang awal atau yang belakang, tanggal 2 atau yang tanggal 3 nanti. Tadinya begitu. Iya. Artinya mau ikut yang apa? Puasa belakangan. Tapi hari rayanya itu duluan. Nah, ini yang nggak boleh ini. Tapi itu termasuk talfek ya, Pak? Itu bukan satu qodiyah gitu. Satu qodiyah, tidak. Satu qodiyah bukan ya? Itu nanti kan puasanya hanya 28 hari. Lah, hari raya juga begitu. Hari raya itu kita ikut depan atau yang belakang. Lah, lucunya berbuka puasanya ikut hari ini, sholat Idul Fitrinya ikut besok. Nah itu nggak boleh. Itu talfik itu termasuk ihanah ala syariah, termasuk istilahnya menghina ketentuan-ketentuan syariat. Kalau memang diyakini hari ini adalah Idul Fitri, maka sholatnya ya hari ini walaupun sendirian, karena nggak harus jamaah. Jangan kok saya aku mau kak dhisik sing penting sesuk riyo salat itu malah gurih lah, itu yang nggak boleh. Sampai naik. Itu kadang-kadang wong sak penake ngono sih. Lah yo riyo ne melok saiki salate melu sesuk. Lah itu yang nggak boleh itu. Mungkin ada yang bahas lagi. Berarti sudah paham ya? Iya, paham. Wis. Kok melu sing ndi terserah, cuma yo kudu diilmoni. Kalau ikut yang awal yang ditentukan tanggal 2 April itu berarti ya itu namanya metodologi hisab. Kalau ikut yang apa tanggal 3 biasanya itu metodologinya ru'yah. Ya, hisab dan ru'yah mana yang benar? Reputasinya hisab memang bisa dipertanggungjawabkan tapi bolak-balik itu bid'ah. Ya, terus nek ru'yah itu sesuai dengan anjuran Rasulullah, tapi kadang-kadang ya siap diarani wong bodho. Wong wis aneng ilmu astronomi kok cek nginceng. Pak Bas malih. Dilepas. Ketika tahun dulu. Ya, oke, ngeten Pak Yai. Saya mungkin diteruskan dengan pembahasan masalah talfek tadi ya. Artinya untuk masalah satu qodiyah itu ya. Satu qodiyah itu mungkin bisa dikatakan satu rukun ya. Satu rukun. Ketika kita itu mau memakai, apakah ada batasan-batasan itu ya? Artinya kayak kemarin dulu ya, kita ngobrol-ngobrol sama ulama-ulama NU yang sudah itu, ternyata di Indonesia atau di NU yang terkenalnya ya, itu bisa memakai madhab semuanya. Artinya empat-empatnya madhab itu dipakai semuanya. Terus bagaimana kita menyikapi itu yang bisa dikatakan satu qodiyah atau kita sekarang di sini atau bagaimana? Mungkin itu penjelasannya, mohon penjelasannya dari kita akan boleh mempelajari madzhabul arba'ah. Ya. Bolehkah kita mempelajari mazhab arba'ah? Boleh, karena ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam konteks fikih kita harus bermazhab
Kalau orang tidak bermadzhab itu berarti ijtihad sendiri. Padahal kita tidak memenuhi kriteria untuk menjadi mujtahid mutlak atau mujtahid madhab. Maka kita cukup berguru kepada guru kita berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, sehingga pemahaman yang kita pahami ini sampai kepada mazhabul arba'ah ini. Ketentuannya seperti itu fikih. Lah, bagaimana mencampur aduk mazhab satu dengan mazhab yang lain? Semua ulama pasti terjadi namanya apa tadi? Talfek. Nah, boleh. Seperti satu contoh, kalau di dalam mazhab Syafi'i memegang istri ketika habis wudhu batal tidak? Batal. Tapi di dalam mazhab yang lain tidak. Selama tidak ada madinatu syahwat, selama tidak ada syahwat di situ. Lah, ketika kita umroh, ketika kita haji, otomatis kita ketika tawaf, ketika kita melakukan rukun-rukun dan fardu-fardunya umroh atau haji itu, otomatis kan gandengi bojo. Lah sakwise wudhu. Padahal syarat tawaf itu harus suci. Lah karena tidak memungkinkan untuk mempraktekkan inilah, di sana kita intiqalul mazhab. Intiqalul mazhab itu pindah mazhab, sehingga yang asalnya Syafi'i kita ikhraj di sana. Kita satu qadiyah khusus dalam bab wudhu, kita meyakini bahwa kalau di sana kita tidak mengatakan batal selama tidak dibarengi dengan syahwat. Gue nek Pak Basyo wajang klip bojone kok syahwat tuh batal iki. Terus ini begini ya, artinya ketika kita pindah madhab itu apakah ada persyaratan untuk kita pindah? Persyaratan artinya harus kita niat, harus kita ikrar atau bagaimana yang harus kita ucapkan seandainya. Jadi perpindahan mazhab itu bisa satu qadiyah itu bisa dengan satu kondisi haliyah. Misalkan taruhlah kita mempelajari Syafi'i di sini, full Syafi'i. Kemudian jenengan nikah di satu lingkungan yang di situ mazhabnya misalkan ngapunten Hanafi misalkan. Ya sudah, kita niat intiqalul mazhab di sana nggak apa-apa, karena apa? Keadaan menuntut itu. Karena yang dikhawatirkan Rasulullah di zaman akhir itu adalah ikhtilafat. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah ikhtilaf. Jadi ketika sudah terjadi banyak ikhtilaf umat itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Lah sekarang banyak orang-orang pinter, dia tidak mau mazhab, dia tidak mau bermazhab. Imam Syafi'i maunya Rasulullah terus. Dia tahu dari Rasulullah itu dari siapa? Dia tahu keterangan itu dari siapa? Otomatis dari guru-gurunya. Itu namanya sanad. Berarti dia ingin membuat mazhab lagi. Lah, sing repot itu saiki ruwenorno. Sekarang adalah namanya Pramukiyun, itu ada. Pramukiyun, ngerti Pramukiyun? Sana senang, sini senang. Jadi kalau yang Salafi menyenangkan dia ikut Salafi. Kalau NU cocok sama dia ikut NU. Dia ikut Muhammadiyah, dia ikut siapa? Pokoknya diikuti kabeh. Jadi Pramukiyun. Pokoknya ngaji sana oke, ngaji di sini oke lah. Itu sepertinya baik. Tapi kalau tidak memenuhi keterangan tadi satu qadiyah itu bisa terjadi ihanah aladdin, bisa terjadi istilah penghinaan terhadap syariat. Makanya dalam konteks usul fikih, syarat untuk kita mengikuti mazhab tertentu atau pindah mazhab tertentu itu syaratnya harus apa? Satu qadiyah, satu ketentuan baku hukum. Misalkan bab wudhu tok, kayak wudhu tok. Berarti caranya cuma hanya mau pindah madhab itu cuma niat saja. Niat saja. Dengan ikrar kita, saya untuk qadiyah ini saya mau pindah madhab ini. Karena kita itu harus didasari dengan sudah mempelajari empat madhab ya. Jelasnya seperti itu. Ya. Jangan sembarangan, artinya begitu. Jangan sembarangan katanya. Mungkin begitu. Kita cuma tahu madhab Syafi'i, terus ikut dengar di sana, nggak pernah mempelajari, kita tahu-tahu sudah mau ikut ke sana lagi. Sing repot eneng wong kaya Kofik iku njukuke sing penak-penak tok. Ketoke sing iki penak kae, melok kae. Ketoke iki penak iki, melok iki. Akhirnya was. Yang penting menguntungkan. Iya. Kacau. Akhirnya terjadi Pramukiyun itu. Itu kalau di pihak Mas Bas yang seperti itu. Ada gambarnya saja. Oke, lanjut ya, masih masalah Ramadan puasa, kita masuk puasanya. Jadi kayak
kalau kayak kita begini kan perantauan ya, perantauan. Jadi seumpama biasanya kan setahun sekali atau 2 tahun sekali pingin pulang ke Jawa. Nah, pas saat momen puasa begitu ya. Nah, awalnya kan kita di Biak ini berpuasa. Kan kita beda waktu jam ya sama di Jawa. Sekitar 2 jam lah. Semua kita berangkat dari Biak ya jam 10. Nanti sampai Surabaya jam 5. Nah, oleh kerotingan itu oleh kerotingan rong jam. ya itu bagaimana ya? Ya mohon penjelasannya biar kita semua ini monggo ya itu. Jadi kalau kita melakukan satu safar perjalanan melebihi daripada masafatul qasri, melebihi dari perjalanan di mana kita diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat, maka kita diperbolehkan untuk tidak puasa dengan syarat setelah habis hari raya kita qadha puasa. Itu keringanan dispensasi syariat. Nek wong musafir iku oleh ora poso. Boleh lah. Ketika puasa enggak apa-apa. Apalagi dapat keringanan. Lah ya wong ora poso oleh. Apa neh oleh keringanan ya enggak apa-apa wong. Yang namanya puasa itu kali. Maksudnya itu nanti dapat keringanan kan, mungkin belum waktunya buka kita. Kalau mengikuti waktu sini, hitungan sini. Terus nanti kita kan sudah di sana sudah maghrib. Kita itu kira-kira beli 2 yo enggak, beli 2 jam. Maksudnya ngodoni di lain waktu begitu loh. Bukan. Jadi puasa itu kan al-imsak anil muftirat. Jadi kita menjaga dari sesuatu yang membatalkan. Dimulai dari mana? Minal fajri. Dimulai dari keluarnya fajar. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Lah karena kita tenggelamnya matahari ada di Jawa, kebetulan lebih cepat. Ya wallahu alam ya monggo to. Wong kowe ora poso lho jek oleh ruksa. Apa maneh poso, oleh kerotingan ya tambah tepak to. Saya ngobos kan tetep poso kan. Bonus rong jam. Wah, oleh bonus rong jam. Nah, yang repot itu kalau kemana? Baik. Malamnya hanya 2 jam. Norwegia. Kalau kita di Norwegia itu malamnya hanya 2 jam. Itu bagaimana? Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka bukanya tidak menunggu ghurubis syamsi. Tapi ila nawarani aqrabil balad. Jadi melihat negara terdekat yang buka. Misalkan rata-rata orang puasa itu berapa jam sih? Lah itu di anu. Cuma nek kuat ya ora apa-apa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wes, udah nih, ndak deres ya ning kono lho.